Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Ainul Kenal Irsyad, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mohon izin untuk mempresentasikan mengenai hukum diplomatik konsuler serta hukum laut, yang mana ini adalah sebagian dari tugas ujian akhir semester bidang studi hukum internasional kelas A. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai hukum diplomatik dan konsuler. Apakah yang dimaksud dengan hal tersebut dan apakah rinci-rinciannya yang akan saya bedah satu persatu. Di sini hukum diplomatik dan konsuler pada hakikatnya merupakan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau mutual consent. Fungsi dari perwakilan diplomatik sendiri adalah untuk menjalankan oleh perwakilan konsuler. Oleh karena itu, terdapat aturan mengenai perangkatan atau fungsi konsuler di dalam konvensi Wina tentang hubungan konsuler, seperti itu. Selanjutnya, pejabat diplomatik dan konsuler yang disebut adalah pejabat dinas luar negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia, penerima dan atau organisasi internasional. Selanjutnya, dalam hukum diplomatik dan konsuler terdapat beberapa ketentuan, yakni konversi Wina tahun 1998 tentang bukan sekedar mencakup hubungan diplomatik dan konsuler saja antar negara, namun pertama kalinya dalam usaha mengadakan kodifikasi hukum diplomatik di Indonesia. Dan selanjutnya, karir dan pejabat konsuler kehormatan Indonesia Jerman mengangkat secara resmi dalam kaitan yang berbasis internasional. Materi kedua yakni mengenai pengertian hukum laut. Di sini hukum laut dalam arti the law of the sea sebagaimana tercantum dalam the United Nations Convention of the Law of the Sea 1962, bahwa laut beserta potensi yang terkandung di dalamnya sebagai milik bersama umat manusia atau common heritage of mankind, di mana laut sebagai objek yang diatur oleh negara-negara termasuk negara tidak berpantai, seperti itu. Jadi hukum laut dapat diimplementasikan dan harus diterapkan meskipun di suatu negara tersebut tidak terdapat wilayah laut, seperti itu. Beda dengan negara teritorial Indonesia yang mana hukum kelautan Indonesia sangat kuat dan disebut dengan negara maritim. Hukum laut dapat diartikan dalam arti luas adalah hukum yang mengatur mengenai dunia pelayaran dan ketentuan-ketentuan yang mengatur laut dalam berbagai aspek dan fungsi, baik ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku 2 KUHD maupun ketentuan-ketentuan yang terbaik dengan beberapa konvensi hukum yang hukum laut internasional, seperti yang tercantum dalam Potos Hiledia menangani di Mantage Bay tahun 1982, seperti itu. Selanjutnya hukum laut dan arti sempit yaitu yang terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku 2 KUHD dengan judul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran.
dengan penekanan dan dalam hukum yang mengatur mengenai pengangkutan barang dan orang lain melalui jalur laut. Jadi hukum laut di sini adalah hukum laut yang termasuk bidang hukum dagang sebagai lex spesialis yang merupakan kegiatan dari hukum perdata sebagai lex generalis. Jadi di sini hukum laut beriringan atau bersamaan berjalan dengan hukum dagang, dan di antara kedua hukum tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hukum laut merupakan hukum yang mengatur laut sebagai objek yang diatur dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara, termasuk negara yang tidak berbatasan dengan laut secara fisik atau landlocked countries, guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi-potensi yang digandung di dalamnya bagi umat manusia sebagaimana yang tercantum dalam UNCLOS 1962 beserta konvensi-konvensi internasional yang terkait langsung dengannya, seperti itu. Selanjutnya kembali di hukum konvensional, yakni hukum diplomatik dan konsuler. Di sini dijelaskan bahwasanya yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang merupakan esensi dari lex et societis, yang pengaturan hukum internasional mengenai bentuk-bentuk, bagian-bagian maupun cabang-cabang yang diatur dari hukum diplomatik tersebut. Seperti itu. Baik, di sini saya lanjutkan mengenai hukum diplomatik dan konsuler, bahwasanya terkait dengan hubungan diplomatik merupakan dasar hukum bagi bangsa-bangsa negara yang berperilaku dalam melakukan kerjasama, merupakan perjanjian internasional yang melibatkan banyak negara sebagai pihak. Oleh karena itu, konvensi memiliki karakter multitarial. Selain itu, konvensi juga bisa dilakukan oleh dua negara saja sebagai pihak dalam perjanjian yang lazim dikenal kerjasama bilateral. Seperti itu. Dalam kerjasama bilateral, hukum diplomatik merupakan bagian hukum internasional karena keberlakuannya yang melintasi batas yurisdiksi nasional 13. Sedangkan Eilen Denza merupakan mengemukakan bahwa hukum diplomatik adalah berbagai komentar atas konvensi Wina yang menyangkut hubungan diplomatik 14. Selanjutnya, gagasan dari Jan Osmeki mengatakan bahwa hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan atau norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat, termasuk bentuk-bentuk organisasional dari Dinas Diplomatik 15. Pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar prinsip persetujuan bersama secara timbal balik atau reciprocity principle. Secara substantif, hakikat hukum diplomatik adalah seluruh ketentuan dan prinsip hukum internasional yang khusus mengatur hubungan diplomatik antar negara 17, yang mana kerjasama tersebut diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dikatakan oleh Shaw dalam bukunya bahwa tidak ada kewajiban mengenai hukum hubungan diplomatik. Dan hubungan ini ada karena asas saling menyetujui principle of mutual consent dan asas timbal balik reciprocity.
jika satu negara tidak ingin masuk ke dalam hubungan diplomatik, secara hukum ia tidak bisa dipaksa melakukannya. Slide selanjutnya yakni kembali dalam dua draft materi tersebut bahwasanya hukum diplomatik dan konsuler sekaligus hukum laut tersebut merupakan bentuk dan sisi di mana hukum diplomatik dan konsuler merupakan kiprah kerjasama beberapa negara, dan dalam hal tersebut penyusunan di sini dikatakan bahwasanya merupakan dasar hukum bagi bangsa-bangsa dan negara dalam berperilaku melakukan kerjasama. Itu adalah hukum diplomatik dan konsuler. Sedangkan hukum laut di sini merupakan esensi dari batasan teritorial laut, meskipun negara tersebut tidak memiliki daerah yang berpotensi dalam kelautan, namun di negara tersebut juga harus menerapkan dan mengimplementasikan hukum laut tersebut dalam peraturan negaranya. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Ainul Al-Irsyad, NIM 1913030401112, Program Studi Ilmu Hukum Internasional A, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Mohon izin untuk menyudahi dan mengakhiri presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.